Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa bersama saya, Frater Fritz Valoh, dalam renungan edisi Minggu 3 Oktober tahun 2021. Hari ini kita bermenung dengan bacaan-bacaan dari Kitab Kejadian, bab 2 ayat 18 sampai 24, Ibrani bab 2 ayat 9 sampai 11, dan Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam permenungan ini saya mengangkat tema kesetiaan hingga kekal. Markus dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan mengisahkan dan memperlihatkan kepada kita tentang pelayanan Yesus pada waktu itu, pelayanannya di sekitar daerah Galilea. Tetapi pada pasal 10 kita melihat bahwa dalam pelayanannya Yesus sedang berada di daerah Yudea. Daerah Yudea adalah daerah yang berbeda dengan daerah di Galilea. Tentunya penduduknya sangat sederhana, tetapi dalam beberapa hal mereka sangat keras dalam menghadapi kekuasaan pemerintahan Romawi. Pada saat di Yudea inilah Yesus bertentang dengan para pemuka agama yang berada di situ. Pertentangan mereka bernuansa teologis, sebab hal pertama yang diperdebatkan adalah tentang masalah perceraian. Orang Farisi bertanya mengenai hal ini hanya untuk mau mempersalahkan Yesus nantinya, bukan bertanya untuk mengetahui tetapi untuk mempersalahkan Yesus. Tetapi di luar dugaan jawaban Yesus akan meredam akal bulus mereka. Pertanyaan negatif mereka yang mereka umbarkan, Yesus redam dengan jawaban yang membuat mereka tercengang. Yesus mengatakan bahwa Musa pada waktu itu mengizinkan perceraian karena ketegaran hati umat manusia. Mungkin pada waktu itu Musa dalam keterpaksaan dan kemendesakan sehingga ia mengizinkan perceraian pada umat Israel pada waktu itu. Tapi Yesus pun sama dalam hal ini. Ia menunjukkan bahwa ia tidak mengizinkan tentang perceraian, sebab ia menunjukkan maksud Allah dalam pernikahan, bahwa perceraian sangat tidak diperkenankan oleh Allah. Dasar yang dipakai oleh Yesus adalah bahwa perceraian itu sangat mencederai kesatuan yang berasal dari Allah. Perceraian adalah pengkhianatan terhadap perjanjian dua pribadi antara manusia dan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti yang diungkapkan dalam kitab Kejadian yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa proses penciptaan memperlihatkan kesetaraan antara pria dan wanita. Hal ini didasarkan pada beberapa hal yang menunjukkan bagaimana proses penciptaan wanita itu memperlihatkan nilai kesetaraan antara pria dan wanita. Yang pertama, wanita diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan untuk menjaga dan mengelola serta memelihara Taman Eden pada waktu itu. Wanita hadir sebagai partner yang sepadan untuk melengkapi dalam suka, dalam untung maupun malang, dalam suka maupun duka. Hal yang kedua adalah wanita diciptakan dari rusuk pria. Diciptakan dari rusuk pria berarti wanita dan pria akan saling melengkapi dalam segala kekurangan mereka. Saling melengkapi secara totalitas, melebihi persatuan tubuh. Melainkan kelengkapan mereka adalah melengkapi seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Kesetaraan inilah yang harus mendasari setiap pernikahan kita di dunia ini. Setiap pernikahan Katolik, pria dan wanita yang sama derajat di hadapan Allah, memberi diri untuk dipersatukan agar dapat dipakai Allah untuk menjadi sarana atau alat anugerahnya di dunia. Kesetiaan antara suami dan istri memperlihatkan antara kesetiaan Allah dan manusia. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat belajar dari keluarga kecil, keluarga kudus di Nazaret, yang mengajarkan kepada kita tentang arti kesetiaan hingga kekal itu. Kita mencontohi keluarga kecil Nazaret, yaitu Yesus, Maria, dan Yosef. Terutama Maria dan Yosef memperlihatkan kepada kita
sebagai pria dan wanita yang saling melengkapi dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang. Santo Yosef menghargai nilai kemanusiaan dari pribadi Maria. Sebab itu, dengan diam-diam ia hendak meninggalkan Maria karena ia tidak mau mengumbar-umbar tentang Maria yang sedang hamil pada waktu itu. Tetapi kuasa Allah datang dan membuat Santo Yosef menjadi orang yang lebih setia, yang tidak akan meninggalkan Maria baik dalam untung maupun dalam malang. Saudara dan saudariku yang terkasih, Maria dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya menerima Yosef tanpa memandang latar belakang dari Yosef, sebab pada waktu itu Yosef hanyalah seorang tukang kayu. Begitu pula Yusuf, ia menerima Maria tanpa memandang latar belakang atau hal apa yang terjadi dalam diri Maria. Ia menerima Maria dengan hati yang tulus. Keduanya saling melengkapi dan tolong menolong untuk menjaga buah hati Yesus Kristus yang Allah titipkan dalam keluarga mereka. Kesetiaan itu nyata sehingga keduanya hidup bersama sebagai suatu keluarga yang kudus hingga maut memisahkan. Sebab keduanya selalu mempersembahkan segala suka dan duka apa yang mereka alami di dunia ini, mereka persembahkan di hadapan Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, hingga pada akhirnya keluarga mereka disebut keluarga yang kudus. Maka Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, marilah bersama-sama kita belajar dari Maria dan Yosef untuk saling melengkapi, saling mempersembahkan diri satu sama lain dalam kesetiaan hingga kekal, saling mempersembahkan perkawinan kita, mempersembahkan keluarga kudus yang telah dipersatukan oleh Allah. Dengan selalu membawa segala keluh kesah hidup kita di hadapan Allah, maka Allah akan senantiasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.